Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top, nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan selalu salam berkarya aja dulu. Oke teman-teman, kembali lagi kita akan membahas tentang mixing drum. Nah tapi di video kali ini sangat-sangat menarik teman-teman, dimana ini adalah level up dari sebuah proses mixing yang kita ketahui selama ini kita selalu membahas tentang penggunaan kompresor, penggunaan EQ, penggunaan saturasi, reverb dan plugin-plugin lainnya gitu ya teman-teman, untuk membuat drum kita itu terdengar enak, profesional, mixingannya top lah pokoknya gitu. Tapi ada satu hal yang mungkin buat teman-teman yang baru belajar pun juga sebenarnya belum tahu, dan bahkan untuk orang-orang yang mungkin sudah menjadi engineer gitu kadang lupa dengan hal ini teman-teman. Apa itu? Yaitu adalah tuning. Nah, drum itu juga perlu dituning teman-teman. Bukan hanya gitar saja, bukan hanya piano saja, bukan hanya vokal saja yang perlu dituning nadanya, tapi drum pun juga punya nada. Kalau kita diajari dulu waktu SD, drum termasuk di alat musik perkusif gitu kan, yang tidak bernada. Nah itu sebenarnya kurang tepat teman-teman, aku kurang setuju gitu. Karena sebenarnya drum itu juga memiliki nadanya sendiri gitu. Ketika dipukul dia memunculkan atau dia memiliki harmonic tone yang bernada, dimana itulah yang akan berpengaruh ke hasil mixingan kita teman-teman. Nah mungkin videonya ini akan sedikit lebih panjang, tapi semoga teman-teman jelas. Tolong tonton videonya dengan lengkap. Oke, langsung saja kita ke projectnya teman-teman. Boom. Nah di sini aku sudah menyediakan satu pattern teman-teman, satu pattern permainan drum, bass dan piano. Simple aja gitu teman-teman. Nah di sini aku sediakan dua track drum. Track yang pertama adalah nih ya, drum set yang sudah dituning. Kemudian yang kedua adalah drum yang non tuning atau ya random aja, tuningannya random aja gitu teman-teman. Ini tidak ada proses apapun, tidak aku mixing, tidak aku olah, pokoknya mentah dari VST addictive drum. Nah ini juga berlaku untuk VST yang lainnya. Untuk akustik drum pun juga begitu. Kalau kalian take-nya recordnya live, miking juga sama, drum harus di tuning gitu ya teman-teman. Nah di sini akan aku play dulu teman-teman. Nah Nah, itu yang sudah dituning, teman-teman. Gitu. Dan ini yang belum dituning. Coba kalian dengarkan. Nah, kayak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman akan berpikiran, ah sama aja mas, nggak ada bedanya. Nah, ini yang aku bilang tadi teman-teman, bahwa teknik ini adalah level up, supaya teman-teman upgrade skill, asik, upgrade ilmu teman-teman. Dimana kalau teman-teman belum bisa merasakan perbedaannya, ya inilah waktunya kalian sekarang aware dengan yang namanya tuning drum. Atau teman-teman sekarang mulai peduli dan mulai kritis detail untuk tuning drum demi menghasilkan mixingan kalian yang lebih oke lagi gitu. Mungkin selama ini kalian merasa kok drumnya ini nggak bisa match dengan lagunya, tidak bisa match dengan bassnya, tidak bisa kawin. Kenapa sih gitu?
Kita selalu ngotak-atik kompresor, EQ, saturate dan lain sebagainya. Begitu terus, tapi kok nggak ketemu-ketemu. Mungkin ini adalah menjadi salah satu hal yang perlu kalian lakukan juga, yaitu adalah tuning. Nah, sekarang kita mau bedah teman-teman di sini. Nah, ini dia. Tuningnya bagaimana sih Mas gitu. Kalau di drum akustik ya tinggal di tuning aja pakai kunci drum gitu kan, sambil dipukul. Snare itu ada nadanya teman-teman. Nih. Tuh, jangan dikira tidak ada nadanya. Tom-tom apalagi. Tuh. Dung 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 dung. Itu kan bernada, teman-teman. Nah, itulah yang mau kita tuning. Bahkan kick pun sebenarnya juga terkadang perlu dituning. Ada kick yang karakternya kan dung 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 gitu. Jadi ada harmoniknya tipis, itu perlu dituning juga. Tapi di kasus ini kan dia cuman deg deg gitu aja, tidak terlalu bernada. Nah, gitu. Kita akan coba praktekkan di snare dan tom-tomnya, teman-teman. Nah, di situ ya. Nah, kemudian gimana cara tuningnya, Mas gitu. Ini tak contohkan di VST. Sorry, teman-teman. Agak batuk. Tak contohkan di VST Addictive Drum. Dan ini kalian bisa lakukan di VST manapun, kalian cari saja di tuningnya atau di pitch, biasanya di menu pitch ini, teman-teman. Nah, di sini aku juga menyiapkan satu buah piano. Mana ini? Oh, ini. Nah, untuk menentukan nadanya. Jadi lagu ini tadi atau drum ini tadi, musik ini tadi itu nada dasarnya adalah di A atau di fis minor, teman-teman di sini. Nah, kemudian tuningnya bagaimana? Biasanya aku itu akan mengambil do mi solnya dari nada dasar tersebut, teman-teman. Jadi kalau fis minor atau katakanlah A, nah kan do re mi fa sol la si do. Nah, itu aku bisa mengambil do mi sol do. Atau karena ini dia itu di minornya atau di enam minornya, maka aku akan mengambil la do mi la. Atau la do mi mi bawah. Biasanya untuk floor itu kan bawah nadanya. Jadi nadanya ini minornya sesuai dengan chord lagunya. Nah, di mana la do mi sol do mi ini kan masuk ke segala chord, teman-teman. Mau ke chord 4-nya juga masih bisa masuk. Ada nada do-nya, ada nada la-nya. Mau masuk ke chord 5-nya ada nada solnya. Mau masuk ke nada do, ada do mi sol tentunya. Kemudian mau masuk ke chord 2 atau ketiga juga masih masuk gitu. Jadi kenapa aku menentukan kok do mi sol la? Nah, karena itu bisa masuk ke segala chord, teman-teman, ke segala chord di tangga nada tersebut gitu. Nah, itu alasanku kenapa aku memilih nada-nada tersebut. Nah, kalian mungkin punya racikan tersendiri, punya ramuan tersendiri, ya silahkan. Oh, Mas, aku mau la re mi sol misalkan, biar teman-teman mau sedikit jazzy karakter dari musiknya ngejazz gitu, ya nggak apa-apa. Chord-chordnya ada chord 7, chord 9, nggak masalah gitu. Silahkan di explore dan eksperimen gitu, teman-teman. Nah, kita mulai dari tom yang paling enak ya, teman-teman. Yang paling enak adalah mencari tom. Ada nadanya. Nah, ini defaultnya itu di sini, teman-teman, tadi itu. Nah, di nada C. Tuh, tahu ya? Nada C. Nah, sedangkan di lagu ini nadanya fis minor itu tidak menggunakan nada C. Maka tentu saja tom ini nggak masuk di tangga nada tersebut karena nadanya C. Nah, maka perlu tak naikkan pitch-nya atau tuningannya biar dia ada di nada cis. Nah, kita naikkan aja, cuman naik setengah nada. Maka teman-teman tadi kalau bilang nggak kerasa karena cuma setengah nada. Sekarang coba misalkan aku naikkan ekstrim.
Nah, ini baru kerasa kan? Ini di nada Nah, ini ada di fis, tapi fis tinggi. Nah, di oktav yang tinggi. Sebenarnya bisa, ini kan nadanya fis minor, ini nadanya fis. Nah, tapi untuk tom, aku merasa ini terlalu tinggi dong. Nah, maka aku memilih di cis tadi. Dari defaultnya naik setengah. Oh, berarti cuman ya. Karena di sini kan satuannya bukan nada, teman-teman, tapi settingan membrannya. Jadi kita harus mencari memang. Nah, berarti tom 1 sudah sesuai nadanya. Di nada mi atau cis. Nah, kemudian tom 2. Nah, ini defaultnya tadi kan di sini. Nah, ada di nada gis, teman-teman. Nah, sedangkan fis minor tidak ada nada gis atau G crash, maka tak naikkan ke A. Dari yang nadanya ini naik setengah lagi ke sini. Nah, kemudian tom 3 atau floor. Nah, ini aku bikin di nadanya fis. Ini juga sudah naik, teman-teman. Tuh. Kemudian floornya bawah. Tak bikin di nada cis bawah. Jadi nada tadi terpenuhi. Nah, itu terpenuhi di drumnya ini. Masuk kan? Membentuk chord fis minor. Nah, gitu teman. Itu untuk floornya, tom-tom dan floornya. Cukup simpel kan, teman-teman. Kemudian kita coba di snare. Snare juga ada nadanya, teman-teman. Nah, ini defaultnya di sini, teman-teman. Di nada G. Ini naik satu nada. Nah, sedangkan kan nadanya fis minor. Ini di nada G, berarti kan nggak masuk. Kita bisa pilih dia mau turun ke nada fis sini. Nah, atau kita naikkan ke nada A. Oh, ke sini. Nah, karena genrenya ini tuh genre funky, atau biar karakter funky-nya itu kan snare-nya mid sampai high tone, teman-teman. Jadi kalau ke nada fis maka terlalu rendah. Nah, aku nggak mau nanti funky-nya hilang. Nah, untuk tetap high tone maka tak ambil aja yang nada A. Nah, kurang dikit. Nah, jadi snare-nya pun sudah di nada A, sesuai dengan tuningan nada dasarnya. Nah, jadi kalau sekarang dimainkan ini drumnya, ini sudah in fis minor atau A mayor. Beda dengan yang ini, teman-teman. Beda kan? Sekarang baru kelihatan, baru kerasa perbedaannya. Dari sini ke sini. Kerasa ya? Kerasa. Nah, sekarang kita play. Sekarang ini yang sudah full tuning. No mixing, teman-teman, baru tuning saja. Nah, terus ini yang belum dituning. Kerasa?
lebih enak yang sudah dituning teman-teman, lebih match, nadanya lebih masuk, terutama ketika pakai fill in tom-tomnya tadi. Kenapa? Karena si tom-tom ini bernada berurutan. Nah, ketika nadanya masuk dengan tangga nadanya, nah itu lebih bisa match. Itulah pentingnya tuning drum teman-teman. Ini baru naik atau berubah setengah nada sampai mentok satu nada gitu teman. Bayangkan kalau selama ini ternyata mixingan kalian itu drumnya nadanya berbedaannya mungkin sampai 1,5 nada atau bahkan 2 nada. Nah itu kan sangat-sangat berbahaya teman-teman. Sebegitu jauhnya nada dasar lagu dengan tuningan drum kalian. Maka mulai dari sekarang cobalah ketika kalian membuat sebuah lagu, drum itu juga perlu dituning. Drum itu juga perlu diatur nadanya sesuai dengan nada dasar lagu kalian, supaya musik kalian jadi lebih hidup, lebih berwarna. Mixingan kalian sekarang sudah upgrade. Yang aku bilang tadi, level up. Ini ya teman-teman, agak sulit mas, wah ini kok ribet banget mas, gini kurang jelas dan lain sebagainya. Gak apa-apa teman-teman, pelan-pelan. Dulu pun aku juga ya masih bingung-bingung mencarinya juga pelan-pelan. Tapi setelah tahu konsepnya dan rumusnya, sekarang kita bisa bereksperimen dengan tuningan seperti ini, menghasilkan mixingan kita jauh lebih proper lagi gitu. Oke teman-teman, videonya sudah cukup panjang tapi semoga tercerahkan dan terjelaskan ya teman-teman. Ini tak praktekkan langsung nih, eksekusi langsung di sini, no cut, no edit, no skip. Kalian bisa nonton caraku tuning ya seperti itu. Memang harus dicari satu-satu pelan-pelan teman-teman gitu ya. Silakan dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan masih bingung, tulis aja di kolom komentar teman-teman seperti biasa. Oke, salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. Bye bye.